Halo. 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 Oh ya, kalian udah paham ini belum soal metodologi studi Islam, materi PAI kita itu? Aku juga sebenarnya belum terlalu paham sih, tapi gimana kalau kita coba cari perbandingannya? Siapa tahu setelah kita udah cari perbandingannya, kita bakal bisa nemu jalan keluarnya. Gimana? Ya juga sih, jangan khawatir, kita pasti bahas bareng-bareng aja gitu. Oh, Tapi aku mau nanya nih, kenapa sih harus pakai metodologi gitu buat belajarnya? Kenapa nggak langsung pakai Al-Quran atau hadis aja? gini deh, kalau menurut aku ya, coba bayangin aja deh, kalau kita mau ke gunung, kita tuh pasti bakal butuh peta dan jalur pendakian dan lain sebagainya. Kalau enggak, kita bakal tersesat dong, dan bisa aja kita nggak tahu arah jalan pulang, arah tujuannya bakal kemana aja. Jadi metodologi itu ibarat kayak peta untuk belajar agama Islam kayak gitu. Setuju sih. Jadi metodologi itu bukan isinya, tapi cara memahami isinya. Islam itu kan luas banget ya. Ada akidah, hukum, sejarah, budaya. Kita butuh cara agar bisa belajar dengan cara yang benar gitu. Iya, betul. Jadi emang kita itu perlu tuntunan agar kita belajar itu lebih lancar, lebih paham, dan lebih mendalami kayak gitu. Gitu. Hmm, jadi beda metode, beda sudut pandang, tapi semuanya saling melengkapi ya? Iya, betul. Betul. Oh, alah. Terus metode itu macamnya apa aja? Misalnya ada pendekatan historis, itu dipakai buat Hmm. memahami gimana sih ayat itu turun sesuai zaman tersebut. Jadi ada metode historis kayak gitu. Kalau sosiologis, kita lihat bagaimana ajaran Islam itu berhubungan dengan kehidupan di masyarakat ya. Contohnya tuh zakat itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga sistem dalam sosial gitu. Hmm. Iya. Nah, sementara kalau teologis itu fokusnya lebih ke iman. Jadi kita itu lebih ke meyakini Allah, Rasul, dan seterusnya gitu. Oh, jadi beda metode itu, beda sudut pandang, tapi semuanya saling melengkapi ya? Iya, betul. Oh, Tepat alah. ya fikih. Secara normatif kita tahu hukumnya, tapi dengan pendekatan historis kita itu bisa tahu kenapa ulama itu bisa berbeda pendapat. Ya, dan itu bikin kita lebih bijak. Jadi nggak gampang untuk menyalahkan ini itu. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang aku jadi lebih paham. Metodologi itu kayak kunci supaya belajar Islam jadi nggak sempit. Iya, betul. Betul, kalau cuma dari satu sudut pandang ya kita tuh bisa salah paham, tapi dengan berbagai metode kita bisa lebih adil dalam cara memahami. Iya, asik kan? Jadi intinya metodologi itu adalah studi Islam. Nah, itu bukan bikin ribet, tapi malah bikin kita semakin jelas tujuannya, semakin jelas untuk tuntunannya dalam dan relevan dengan zaman kayak gitu. Oh Gimana? gitu. Aku paham, aku udah paham sekarang. Makasih banyak ya guys. Sama, Semoga terima kasih juga ya udah mau nemenin aku ya. ngelakuin perbandingan. See you. See you, bye-bye.